Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 533. Hampir 10 menit setelah Xiao Tians pergi, Gao Weiwei tiba di markas Rule Guardian. Setelah turun dari pesawat, Gao Weiwei bergegas menuju tempat Xiao Tians berada. Tak lama kemudian Gao Weiwei melihat Heidi yang juga mengenakan kemeja hitam. Hah, Weiwei. Heidi merasakan seseorang datang. Dia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Gao Weiwei. Dia merasa sedikit panik sejenak. Bagaimanapun, cedera Xiao Tians kali ini sangat serius sehingga dia hampir tidak bisa kembali. Mata Gao Weiwei memerah dan ekspresinya sedih dan rumit. Dia menatap Heidi dan menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara serak, "Sister Heidi, aku ingin melihat Tians." Heidi menggelengkan bibirnya, lalu mengambil nafas panjang, dan berkata kepada Gao Weiwei dengan tekan, "Weiwei, jangan terlalu khawatir, cedera Tians sudah mulai membaik, dan tidak seserius yang kamu kira." "He, dia masih koma. Ikutlah denganku." Gao Weiwei mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih Suster Heidi. Saya hanya akan memeriksanya dengan tenang dan tidak mengganggunya. Jangan khawatir." "Yah." Kaisar Hitam mengangguk dengan ekspresi rumit dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia membuka pintu dan masuk bersama Gao Weiwei. Gao Weiwei merasa sangat tidak nyaman, tetapi ketika Heidi membawanya ke dalam rumah, dia menemukan bahwa tempat tidurnya kosong dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Tians sama sekali. "Hah? Kakak Heidi, Tians di mana?" Gao Weiwei tiba-tiba berbalik dan dia menatap Heidi di sebelahnya dengan bingung dan bertanya. Heidi juga sedang bingung saat ini, karena dia yang menjaga pintu. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Tians menghilang. Kaisar Hitam juga menjadi cemas saat ini. Tetapi saat berikutnya, tepat ketika Kaisar Hitam hendak menemukan orang-orang Zonyi, seutas benang energi tiba-tiba putus di kamar Xiao Tians. Dan pada saat benang energi putus, suara Xiao Tians bergema di dalam ruangan. "Kak Heidi, lukaku baik-baik saja. Aku pergi. Aku ingin keluar jalan-jalan. Melihatmu berlatih sebelumnya, aku tidak mengganggumu. Maafkan aku. Jangan khawatirkan aku. Aku akan keluar jalan-jalan dan melihat-lihat. Aku akan kembali ke Xiajing dalam beberapa hari, Xiao Tians akan tinggal." Heidi dan Gao Weiwei sama-sama mengerti setelah mendengarkan pesan Xiao Tians. Gao Weiwei tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Tians sudah pergi setelah dia tiba, dan itu mungkin belum lama ini. Heidi merasa ada yang tidak beres dengan mood Gao Weiwei, jadi dia segera menghibur Gao Weiwei dan berkata, "Weiwei, jangan khawatir, setidaknya Tians bisa pergi sendiri." Seperti yang dia katakan, cederanya bukanlah masalah besar. Meski tidak semuanya baik, tapi setidaknya jauh lebih baik. Itu bagus, bukan? Mendengar ini, Gao Weiwei terdiam beberapa saat, memaksakan senyum di wajahnya ke arah Heidi, mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya mengerti, Sister Heidi, kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya." Heidi menggigit bibirnya dan ingin mengucapkan beberapa kata lagi untuk menghibur Gao Weiwei, tapi pada akhirnya dia masih tidak bisa mengatakannya. Lalu Heidi dan Gao Weiwei terdiam. Gao Weiwei menatap kosong ke tempat tidur tempat Xiao Tians setelah lama terbaring sebelum dia membuka mulutnya dan berkata kepada Heidi, "Sister Heidi, saya baru saja datang dari Xiajing. Meskipun Tians telah pergi, saya tidak ingin melakukan ini. Cepat pergi, bisakah kamu? Bisakah kamu tinggal bersamaku sebentar?" Gao Weiwei berkata, berhenti sejenak, dan melanjutkan, "Saudari Heidi, saya ingin mendengar tentang pertempuran Anda dengan kekuatan gelap. Saya ingin tahu semua yang dihadapi Tians sekarang." Setelah Heidi berpikir sejenak, dia mengangguk setuju dan berkata, "Oke." Kemudian Heidi dan Gao Vivian meninggalkan ruangan, berjalan dan mengobrol di markas penjaga aturan. Atas permintaan Gao Wei, Heidi membawanya ke pintu masuk dunia gelap di sini, dan kemudian membawa Gao Wei bersamanya jauh ke dalam dunia bawah tanah. Pada saat ini, di dunia gelap, perang dengan kekuatan gelap telah berakhir, tetapi sejumlah besar orang kuat dari kamp penjaga aturan masih di sini untuk membersihkan medan perang dan mulai membangun garis pertahanan di sini. Ketika orang-orang kuat dari penjaga aturan melihat Kaisar Hitam datang, mereka semua membungkuk kepada Kaisar Hitam dengan penuh hormat. Kaisar Hitam mengangguk, menunjuk ke arah Gao Weiwei dan berkata kepada prajurit yang tersisa, "Ini adalah istri penguasa kuil surgawi." Orang-orang kuat yang tinggal di bawah semuanya terkejut ketika mendengar ini. Kemudian mereka tidak berani berpikir terlalu banyak, dan buru-buru mengepalkan tangan dan membungkuk untuk membungkuk dalam-dalam kepada Gao Weiwei. "Saya akan menunggu, temui nyonya." Hati Gao Weiwei bergetar karena saat ini, dia melihat rasa hormat yang tulus di mata para prajurit di bawah. Dia tahu itu untuknya, dan bukan untuknya. Suaminya, dengan tindakan praktisnya, mendapat pengakuan tinggi dari ribuan tentara ini. Gao Weiwei mengangguk dengan mata yang rumit. Kemudian dia dan Heidi datang ke kebun teh lengan patah di depan dunia gelap di mana tidak ada seorang pun. Kaisar Hitam menunjuk keruntuhan di depannya setelah ledakan dahsyat dan berkata kepada Gao Weiwei, 3 jam yang lalu, disinilah Tians membunuh Kaisar Kegelapan di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan, serta puluhan lainnya. Kaisar Kegelapan. Orang yang sangat kuat.
Itu semua dilakukan oleh Tian sendiri. Gao Weiwei menggigit bibirnya dengan keras dan mengangguk. Lalu dia berkata kepada Heidi, di mana akhirnya Tian Ce pergi hari itu. Kak Heidi, bisakah kamu mengajakku melihatnya? Heidi menatap mata Gao Wei, dan dia mengerti bahwa Gao Wei ingin melihat tempat di mana Xiao Tian berdiri ketika hanya separuh tubuhnya yang tersisa. Setelah berpikir sejenak, Heidi mengangguk, tapi tetap memperingatkan Gao Weiwei, kamu harus menyembunyikan auramu saat pergi ke sana. Meskipun orang kuat di bagian terdalam dunia gelap sekarang berada tidak bisa keluar dalam waktu singkat, tapi saya tetap harus berjaga-jaga. Dan kamu adalah istri Tians. Jika kamu terjebak di sini, Tians akan mendapat masalah. Gao Weiwei mengangguk, baiklah, jangan khawatir, Sister Heidi, saya hanya akan melihat dari kejauhan. Heidi bersenandung, lalu membawa Gao Weiwei ke batas pertama di dunia gelap. Namun saat ini, yang ada hanyalah jurang gelap tak berdasar. Gao Weiwei berdiri jauh di sana, mengulurkan tangan untuk merasakan tepi lubang. Bahkan sekarang, lubang itu masih dipenuhi dengan energi kekerasan dan destruktif. Tanpa disadari, setetes air mata jatuh dari mata Gao Weiwei. 2 atau 3 jam yang lalu, suaminya berdiri di tengah-tengah titik ledakan ini, tubuhnya dipenuhi api berdarah. Hanya separuh tubuhnya yang tersisa, memegang pedang erat-erat, namun dia masih harus terus berjuang melawan dunia gelap. Gao Weiwei terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri diam di sana. Heidi berdiri di belakangnya, Gao Weiwei tidak berbicara, dan dia juga tidak berbicara. Untuk waktu yang lama, sampai Gao Weiwei berdiri kosong di sini selama lebih dari 10 menit, dia mengikuti Kaisar Hitam dan meninggalkan dunia gelap ini dan kembali ke dunia nyata. 10 menit kemudian, di halaman kamp pangkalan penjaga aturan yang kosong dan setengah runtuh, Heidi duduk di bangku batu bersama Gao Weiwei. Gao Weiwei mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya, dengan ekspresi sedih sekaligus tegas. Beberapa emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati Gao Wei, dan Gao Wei tetap diam. Pada akhirnya, Kaisar Hitam mau tidak mau bertanya kepada Gao Weiwei, Weiwei, maafkan aku, kami. Bagaimanapun juga melibatkanmu. 5 tahun lalu, aku baru saja bertemu Tians di medan perang di luar wilayah. Di saat itu, dia membawa fotomu bersamanya, dan dia memberitahuku saat itu bahwa kamu adalah seberkas cahaya dalam hidupnya, dan suatu hari dia akan kembali untuk mencarimu. Hanya saja aku tidak menyangka dunia akan menjadi seperti ini. Tians juga terjebak dalam tren umum dunia. Berjuang lagi dan lagi, dia seperti kuda yang berlari kencang, tidak bisa tinggal atau beristirahat. Petik 2. Gao Weiwei mengangguk, bersenandung, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Heidi, apakah kamu percaya? Saya tidak pernah mengeluh tentang dia di hati saya. Dan saya sangat bangga bisa bertemu dengannya, menikah dengannya, dan memberinya seorang anak. Dalam hidupku, putri yang cantik dan bijaksana, ini adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku, sungguh. Saat Gao Weiwei berbicara, wajahnya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kebahagiaan dari lubuk hatinya. Heidi, yang duduk di sebelah Gao Weiwei, tentu saja bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Gao Weiwei itu serius. Tapi begitu saja, Heidi merasa semakin tidak nyaman. Tapi saat berikutnya, ketika Heidi hendak melanjutkan mengatakan sesuatu pada Gao Weiwei. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam, tersenyum pada Heidi dan berkata, Saudari Heidi, saya ingin membantunya, saya tidak ingin hanya menjadi wanita di belakangnya. Heidi gemetar, mengerutkan kening, menatap Gao Weiwei dan berkata, Weiwei, jangan berpikir membabi buta, Tians tidak akan setuju. Sebelumnya, kamu menutupi wajahmu untuk membantunya bertarung. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia sangat khawatir tentang Anda. Petik 2. Gao Weiwei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan. Saya baru saja mengatakan itu, oke, Sister Heidi, karena Tians tidak ada di sini, saya akan kembali dulu. Gao Weiwei berdiri, tersenyum dan berkata kepada Heidi, Tians berkata bahwa setelah beberapa hari istirahat, dia akan kembali mencariku dan Xiao Xiao. Lalu aku akan menunggunya di rumah. Baiklah, baiklah. Heidi masih sedikit khawatir, lagi pula apa yang dikatakan Gao Weiwei barusan membuatnya sangat khawatir, dan dia sangat khawatir Gao Weiwei akan melakukan sesuatu yang bodoh. Lagi pula, gadis di depanku itu cukup konyol, dan dia sangat baik hati. Gao Weiwei bangkit dan berjalan keluar, tapi ketika dia hampir sampai di gerbang, Gao Weiwei tiba-tiba berbalik, melihat ke arah Heidi dan berkata, oh, ngomong-ngomong, Sister Heidi, ada satu hal lagi. Hah? Ada apa, Weiwei? Heidi bertanya pada Gao Wei dengan bingung. Gao Weiwei kembali menatap Heidi dan bertanya, tidak ada lagi, kapan pertarunganmu selanjutnya? Tians, bisakah dia benar-benar bisa beristirahat selama beberapa hari lagi? Yah. Kaisar Hitam mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, itu seharusnya mungkin. Setelah perang ini, orang-orang kuat di dunia gelap tidak akan menyerang dunia kehidupan dalam waktu singkat. Satu-satunya pertempuran yang mungkin terjadi dalam waktu dekat mungkin adalah dengan Departemen Perang Singa. Hah? Di sana, di Departemen Perang Singa. Saudari Heidi, apa yang terjadi di sana? Gao Weiwei bertanya pada Heidi dengan bingung.
Kaisar Hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, fase kedua dari bencana besar dinasti Kekaisaran Departemen Perang Singa akan segera datang. Saya mendengar Tians berkata sebelumnya bahwa kemarin lusa, Tians pernah berkata bahwa Departemen Perang Singa yang kedua gelombang bencana kekaisaran di sana akan terjadi dalam 10 hari. Masih ada 8 hari lagi. Apakah masih ada 8 hari lagi? Baiklah, sudah cukup. Oke, aku tidak ada masalah lagi. Terima kasih Kak Heidi karena sudah banyak mengobrol denganku, kalau begitu aku akan kembali dulu. Gao Weiwei mengucapkan selamat tinggal pada Heidi sambil tersenyum. Heidi mengangguk, menggigit bibir, menatap punggung Gao Weiwei dan berkata, Weiwei, keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan kamu dan Xiao Xiao adalah dukungan terbesar untuk Tians. Gao Weiwei berhenti, tersenyum, mengangguk, lalu pergi ke bandara di markas Rule Guardian tanpa berhenti lagi. Adapun apa yang akan dipilih Gao Weiwei di masa depan, apakah dia akan membantu Xiao Tians bertarung bersama? Dia juga membuat keputusan dalam pikirannya. Artinya, dia tidak akan berpartisipasi sebelum pertempuran terakhir, tetapi ketika Tianxia akhirnya melawan kekuatan gelap, dia akan mengikuti Xiao Tians. Jika Departemen Perang Tianxia dan Xiao Tians pada akhirnya dikalahkan, maka dia akan mati bersama Xiao Tians. Dia tidak bisa melakukannya dan menghadapi masa depan tanpa Xiao Tians sendirian. Gao Weiwei pergi, tapi hati Heidi mencelos. Tapi dia tidak tahu bagaimana meyakinkan Gao Weiwei tentang pilihan terakhirnya. Pada saat yang sama, ketika Gao Weiwei naik pesawat kembali ke Xiajing, dia berada di kota dekat danau di wilayah barat daya wilayah Tianxia. Sosok Xiao Tians muncul di sana. Kota ini seperti musim semi sepanjang tahun. Pusat kota dibangun di atas danau pegunungan. Seluruh kota tenang dan pemandangannya indah. Setengah jam kemudian, Xiao Tians, dengan separuh wajahnya ditutupi kain kasa, topi hitam di kepalanya, dan jas hitam, tiba di pintu sebuah B dan B yang dibangun di tepi danau. Begitu Xiao Tians masuk, ada seorang gadis pegawai yang tampak manis dan tersenyum manis di dalam. Dia menyapa Xiao Tians sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda ingin tinggal? Xiao Tians menunduk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, beri aku kamar dengan pemandangan yang lebih baik. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Ini sedang musim pariwisata. Kami punya banyak kamar di sini. Kami jamin kami akan memilihkan yang terbaik untuk Anda dan memberi Anda diskon 20%. Manis petugas gadis yang tampak tersenyum. Lalu dia berkata pada Xiao Tians. Xiao Tians juga tersenyum dan mengangguk, oke. Yang tidak diketahui siapapun adalah Xiao Tians, penguasa kuil surga, yang dicari banyak orang, datang ke kota kecil di pedalaman dan tinggal. Dia ingin istirahat yang baik sendirian selama beberapa hari. Bab 534. Di malam hari, saat matahari terbenam, Xiao Tians sedang duduk sendirian di balkon B dan B kota kecil, dengan tenang minum kopi dan menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung di kejauhan. Kota kecil tempat dia berada sangat damai. Ditambah dengan fakta bahwa saat ini sedang bukan musim pariwisata dan perang yang terus-menerus di dunia Departemen Perang selama 6 bulan terakhir, banyak orang tidak lagi memiliki niat untuk keluar dan bermain. Danau di kota pegunungan ini sangat besar, namun saat ini tidak ada satupun perahu di danau tersebut. Pijaran matahari terbenam menyinari awan di danau sehingga menimbulkan gelombang. Sesekali terdengar hembusan angin sejuk yang bertiup dari dalam danau, dan angin tersebut juga membawa sedikit aroma danau yang sangat segar. Di bawah kamar Xiao Tians, terdapat beberapa pohon willow yang ditanam di tepi danau, dan pohon willow ranting-ranting bergoyang tertiup angin. Terdengar juga suara gemericik air danau di tepi pantai, namun selain itu tidak ada suara lain. Dan hanya ada satu tamu di seluruh B dan B, Xiao Tians. Xiao Tians mau tidak mau jatuh cinta dengan lingkungan seperti ini. Dia berpikir dalam hati bahwa inilah kehidupan yang dia inginkan. Tidak perlu terlalu sibuk, tidak perlu terlalu lelah. Saat berikutnya, hati Xiao Tians tergerak. Terdengar sedikit suara dari luka di wajahnya, Xiao Tians mengulurkan tangan dan melepas kain kasa di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia terluka beberapa jam sebelumnya. Terlebih lagi, Xiao Tians masih bisa merasakan bahwa setelah beberapa jam ini, semua luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh. Meski sebelumnya dia telah kehilangan banyak tenaga dan darah, wajahnya masih sedikit pucat. Selain itu, tubuh Xiao Tians tidak lagi terluka parah. Saat berikutnya, Xiao Tians memejamkan mata di kursi santai di balkon, diam-diam menikmati waktu langka ini. Kekuatan Tuan Dao di tubuhnya dan energi yang diberikan kepadanya oleh keberadaan misterius masih secara halus meningkatkan tubuh dan kekuatannya. Entah berapa lama, saat matahari terbenam di seberang telaga masih sedikit, semuanya jatuh ke bawah gunung. Terdengar suara langkah kaki ringan di belakang Xiao Tians, dan Xiao Tians juga membuka matanya. Pengunjungnya adalah gadis berwajah manis yang pernah memeriksanya sebelumnya. Gadis itu mengenakan pakaian miao dan perhiasan perak yang indah di kepala dan tubuhnya. Saat Anda berjalan, itu akan mengeluarkan suara ketukan yang menyenangkan. Tuan, kami akan memberimu sepoci teh gratis, gadis manis itu memegang sepoci teh di nampan di tangannya. Dia berjalan ke arah Xiao Tians sambil tersenyum dan dengan lembut menuangkan secangkir teh untuk Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan mengangguk dan berkata, terima kasih. Ketika gadis itu tiba-tiba melihat wajah Xiao Tians, dia juga terkejut, dan pipinya memerah.
Dia tidak pernah menyangka pria di depannya akan begitu tampan setelah dia melepas kain kasa di wajahnya. Untuk sesaat, detak jantung gadis itu semakin cepat. Kemudian, seolah ingin menyembunyikan kepanikannya, gadis itu dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Xiao Tians, "Tuan, apakah Anda puas dengan masa tinggal Anda di sini?" Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, cukup bagus. Lingkungannya bagus, pemandangannya bagus, dan pelayanan di hotelmu juga sangat bagus." Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada Xiao Tians, tapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Karena dia merasakan aura dari pria di depannya yang tidak bisa dia sebutkan namanya. Pria di depanku ini sepertinya memiliki temperamen yang tak terlukiskan dalam setiap gerakannya. "Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelepon saya." Gadis itu mengatakan sesuatu yang malu-malu kepada Xiao Tians dan meninggalkan kamar Xiao Tians. Setelah gadis itu pergi, Xiao Tians minum teh dan terus memandangi pemandangan indah di depan. B dan B ini bernama Mulian Hua, dan dia juga ingat nama B dan B ini. Yang tidak diketahui Xiao Tians adalah gadis yang baru saja membawakannya teh menjadi semakin merah setelah turun ke bawah. "Xiao He, katakan padaku, apakah pria itu tampan?" Saat dia naik ke sana sebelumnya, punggungnya sangat anggun. "Ayo, beritahu kami." Seorang gadis yang sedikit bergosip dengan cepat berkata kepada mantan gadis di lantai bertanya. Setelah itu, gadis yang membawakan teh untuk Xiao Tians menggigit bibirnya, mengangguk tanpa sadar dan berkata, "Ya, dia sangat tampan dan memiliki temperamen yang baik, dan aku selalu merasa." "Hah? Bagaimana menurutmu? Ada apa?" Gadis yang membawakan teh Xiao Tians melanjutkan, "Tidak. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa seperti pernah melihat tamu itu di suatu tempat." Saat gadis itu berbicara, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Dia merasa perasaannya sendiri tidak salah. Tapi di mana tepatnya dia melihat Xiao Tians? Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingatnya. Xiao Tians tidur sangat nyenyak malam itu. Dia melarikan diri dari segalanya dan memberikan dirinya waktu luang. Malam berlalu dengan cepat. Ketika Xiao Tians bangun keesokan harinya, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Sebuah kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung di dunia gelap kemarin. "Apakah kamu sudah membuat terobosan?" "Raja Manusia Bencana Kedua," gumam Xiao Tians dalam hatinya. Kemudian dia merasa tercengang. Dia tidak pernah menyangka terobosannya akan tercapai hanya dengan tidur nyenyak. Dan dia merasa kekuatannya masih perlahan meningkat. Cuaca hari ini sangat bagus, angin cerah dan cerah. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, sarapan di kamar, dan bersiap untuk pergi. Adapun Xiao Tians, yang tubuhnya telah pulih sepenuhnya dan kekuatannya sekali lagi mencapai terobosan, temperamen tak terlihat dalam dirinya bahkan lebih jelas. Jadi ketika dia turun untuk check out, gadis-gadis dari B dan B berkumpul di depannya. Gadis yang membawakan teh untuk Xiao Tians kemarin menjadi semakin merah saat dia melihat Xiao Tians berjalan ke arahnya. Xiao Tians berkata sambil tersenyum, "Jika kamu pergi, silakan kosongkan kamar di atas." Gadis itu menggigit bibirnya dan memandang Xiao Tians dan berkata, "Pertama, Tuan, Anda. Tidakkah Anda akan tinggal di sini beberapa hari lagi? Aku akan memberimu diskon 50%. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, masih banyak hal yang harus dilakukan. Jika semuanya sudah selesai, saya akan datang ke sini untuk bermain lagi." Gadis itu merasa sedikit enggan untuk menyerah, tapi dia tetap menjalani prosedur check-out untuk Xiao Tians. Tetapi saat berikutnya, saat Xiao Tians hendak pergi, 3 kereta bersenjata lengkap tiba-tiba melaju di jalan di luar pintu. Segera, lusinan kereta bersenjata lengkap turun dari ketiga kereta tersebut. Lusinan tentara langsung bergegas ke lobi B dan mengepung Xiao Tians. Ketika Xiao Tians melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Para prajurit dari Departemen Perang Tianxia benar-benar mengepungnya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kapten kelompok tentara bertanya kepada gadis manis di meja depan, "Nak, kami menerima kabar bahwa orang yang tidak biasa telah datang ke tempatmu. Dia juga terluka parah. Apakah itu dia?" Setelah kapten selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Xiao Tians. Gadis manis itu dengan cepat menjelaskan, tidak, pria ini sangat baik. Tidak ada masalah dengannya. Kamu pasti melakukan kesalahan." Ketika kapten hendak mengatakan sesuatu, Xiao Tians menyela, "Letnan 2, apakah Anda ingin menangkap saya?" Kapten menoleh ke Xiao Tians dan berkata, "Tentu saja, kami menerima beritanya, kamu." Tunggu, kamu, benarkah?" Sebelum kapten selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, mulutnya terbuka lebar, dan dia memandang Xiao Tians dengan tidak percaya. "Saya telah bertemu dengan Anda, Tuan." Kemudian kapten dengan cepat memberi hormat pada Xiao Tians dengan penuh semangat. "Sungguh bercanda, orang di depan Anda sebenarnya adalah penguasa kuil surgawi. Komandan kelima dari Departemen Perang Tianxia." Kapten tidak mengerti mengapa Xiao Tians datang ke sini, tetapi dia juga seorang prajurit dari Departemen Perang, jadi dia secara alami mengenali Xiao Tians secara sekilas. Apalagi wajah Xiao Tians sudah berkali-kali diberitakan oleh media Tianxia. Belakangan, puluhan tentara Tianxia di aula juga mengenali Xiao Tians.
Semua orang sangat antusias dan bergegas memberikan penghormatan kepada Xiao Tians. Perubahan mendadak di depan mereka mengejutkan gadis-gadis di B dan B. Xiao Tians tersenyum pada kapten dan berkata, "Jangan laporkan fakta bahwa saya datang ke sini. Saya hanya ingin jalan-jalan dan diam." "Oke, saya sudah check out juga, saya berangkat." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia meninggalkan B dan B di bawah pengawasan puluhan tentara. Segera sosoknya menghilang saat dia berjalan. Setelah Xiao Tians pergi, lusinan tentara Tianxia yang tersisa di aula masih berdiri tak bergerak, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Matanya dipenuhi rasa hormat. "Dia, siapa dia?" Gadis berwajah manis itu tanpa sadar bertanya kepada kapten di depannya. Kapten berkata dengan penuh semangat, "Xiao. Tuan Xiao, pahlawan besar Departemen Perang Tianxia kita, penguasa kuil Tianxi di medan perang ekstrateritorial, dan komandan kelima Departemen Perang Tianxia." "Apa? Dia sebenarnya?" "Ya Tuhan." Pada saat ini, seruan para gadis tiba-tiba terdengar di B dan B. Tentu saja, Xiao Tians, yang sudah pergi, tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dia berjalan jauh ke utara, berjalan melalui pegunungan dan sungai Tianxia, tanpa tujuan atau arah, dan melanjutkan jalur meditasinya. Pada saat yang sama, saat Xiao Tians meninggalkan B dan B yang indah, Gao Weiwei di keluarga Xia Jingtang yang jauh di Tianxia juga mengambil keputusan dan pergi mencari Tang Yun. 10 menit kemudian, di Tang Mansion, di ruang rahasia bawah tanah tempat Gao Weiwei berlatih. Gao Weiwei dan Tang Yun duduk berhadapan. Ada sedikit tekad di mata Gao Weiwei. Tang Yun memandang Gao Weiwei dengan rumit dan bertanya, "Weiwei, saya dapat membantu Anda berkembang, itu tidak masalah. Tapi Tians tidak ingin melihat Anda bertarung dengannya lagi." Gao Weiwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Ibu, sebenarnya, saya telah terlibat sejak lama, tetapi sekarang kekuatan saya tidak lebih baik atau lebih buruk. Lebih tidak nyaman lagi terjebak di sini. Ibu, jangan khawatir, kali ini, sampai akhir, saya tidak akan melakukannya lagi. Ambil tindakan." Setelah Tang Yun terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mungkin kamu benar." "Hei." Tang Yun menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu tangannya mulai membentuk tanda yang rumit. Perlahan-lahan, bayangan dengan mata tertutup, seperti naga emas yang punah, muncul di benak Tang Yun. Kemudian Tang Yun mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Gao Weiwei. Di lautan kesadaran Tang Yun, aliran energi yang sangat murni dari naga emas yang telah punah dihilangkan oleh Tang Yun, dan kemudian masuk lagi ke dalam tubuh Gao Wei. Segera, aura di tubuh Gao Weiwei mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Raja Manusia Awal. Puncak Raja Manusia Awal. Raja Manusia Tengah. Puncak Raja Manusia Tengah. Raja Manusia Akhir. Setelah 10 menit terakhir, Tang Yun berkeringat banyak dan wajahnya sedikit pucat, tetapi aura di tubuh Gao Weiwei telah meningkat ke puncak Raja Manusia. Bas! Gao Weiwei membuka matanya, dan sebuah cahaya muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Tang Yun, "Terima kasih, Ibu." "Ibu, apa kabar?" Tang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Hanya saja aku paling banyak bisa mengangkatmu ke puncak Raja Manusia. Tidak ada yang bisa kulakukan jika kamu naik lebih tinggi. Weiwei, jika kamu ingin melangkah lebih jauh dalam masa depan, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Yah, mencapai puncak Raja Manusia sudah cukup. Setidaknya, jika Tians benar-benar dikalahkan di masa depan, aku masih bisa bertarung sampai mati bersamanya." Gao Weiwei mengepalkan tinjunya dan mengangguk. Tang Yun menghabiskan sebagian energi yang tersisa dari kaisar generasi kedua untuk membantu Gao Weiwei meningkat. Masalah antara ibu mertua dan menantu perempuan masih belum diketahui oleh Xiao Tians, yang masih berjalan di tanah wilayah Tianxia. Demikian pula, setelah Gao Weiwei mendekati Tang Yun untuk promosi, Dao Yi di kamp penjaga aturan juga mulai membuat terobosan, dan Komandan Departemen Perang Tianxia, Wan Tianshui, juga membuat persiapan terakhir di kolam naga. Bersambung.